Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Pak. wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau baik. Tapi Bapak punya cara tersendiri ketika Bapak menanyakan kabar. Kalian harus mengekspresikan dengan gerakan. Boleh? Boleh Pak, Boleh, boleh. Pak. Boleh. Jadi gini ya, ketika Bapak menanyakan, apa kabar kalian hari ini? Kalian menjawab dengan gerakannya, pikiranku, tubuhku, hatiku, dagdikduk. Bisa? Bisa, Pak. Bisa Pak, bisa. Coba ya. Apa kabar kalian hari ini? Pikiranku, Tubuhku, hatiku, hatiku, dagdikduk. dagdikduk. Sekali lagi, Bapak. Alhamdulillah kalau kalian semuanya sehat walaupun dalam kondisi pandemik seperti ini. Oke, untuk mengefektifkan waktu, mulai saja yang Bapak udah sepakati di minggu kemarin, gitu. Sekarang akan ada kegiatan bimbingan klasikal dengan tema bahaya merokok dan dampaknya. Nah, sebelum Bapak memulai, alangkah baiknya kita berdoa. Yang akan dipimpin oleh Bapak sendiri, berdoa di dalam hati, dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, Bapak langsung saja untuk mengabsen, kayaknya ini masih ada yang kurang gitu ya. Coba, Dede Irfan Maulana. Hadir Pak. Hadir. Indriani. Hadiroh, Pak. Hadir. Irsyad. Sakit kayaknya, Pak. Sakit. Mudah-mudahan yang lagi sakit doainnya semoga cepat sembuh dan bisa bergabung di Zoom meeting ini ya. Amin, Pak. Selanjutnya Lupi Kusmayanti. Selalu hadir, Pak. Alhamdulillah, selalu semangat ya. Nah, Lupi ini. Yesi Mupliha. Izin Pak. Yesi izin, Pak. Oh iya, izin. Tadi ada nge-WA ke Bapak katanya izin ada keperluan keluarga. Zainal Abidin. Kayaknya Nggak Alfa, ada, Pak. Bapak. Nggak ada. Dede itu teman kamu kan? Ya nggak ada, aku juga nggak tahu dia kemana, nggak ada kabar. Alfa, Bapak, berarti. Apa-apa. Semoga Zainal Abidin di pertemuan selanjutnya bisa bergabung ya. Oke, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke bimbingan klasikal yang akan dimulai dari sekarang. Nah, bimbingan klasikal dengan tema bahaya merokok dan dampaknya. Apa sih tujuan dari Bapak mengadakan bimbingan klasikal dengan tema bahaya merokok dan dampaknya? Yang pertama, kalian akan mengetahui apa yang namanya rokok, dan yang kalian akan mengetahui juga apa yang namanya jenis-jenis rokok, dan akan mengetahui dampak dan bahaya rokok tersebut. Nih, langsung saja Bapak akan share screen ya. Izin dulu share screen, boleh? Boleh, Boleh Bapak. Pak. Bentar ya. Ada, Pak. Oke, langsung saja. Bahaya merokok dan dampaknya. Ada yang tahu apa itu rokok? Tahu Pak. yang Soalnya dihisapkan, banyak juga Pak. Pak di iklan, di TV-TV juga suka ada. Di warung juga ada Pak. Yang dari itu, Pak, daun Betul. tembakau. Betul Yang sekali bisa, jawaban. Pak, tapi keluar asap. Betul sekali jawaban teman-teman semuanya. Betul. Nah,
Rokok atau sigaret adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm yang bervariasi tergantung negara dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daunan tembakau kering yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup melewati mulut pada ujung yang lainnya. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu. Nah, ini yang dibakar dan diisap di bagian sebelah sini yang coklat-coklat seperti itu. Apakah teman-teman sudah paham? Sudah, Enggak, Pak. Pak. Paham, Pak. Alhamdulillah kalau paham. Lanjut ya anak-anakku sekalian. Nah, ada yang tahu nggak apa saja sih jenis-jenis rokok? Nggak tahu, Pak. Rokok Enggak, jarum, Pak. rokok Enggak, Pak. super, Pak. Tahunya merek, Betul. Pak. Kayak Yang ada gitu di kan, TV. Pak. Itu merek Inri. Iya. Oh iya, maafin. Betul, semua jawaban dari anak-anakku sekalian betul ya. Tapi hanya saja rokok dibagi menjadi 4. Yang pertama ada rokok Clawbot. Ada yang tahu apa itu rokok Clawbot? Baru tahu, Pak. Baru Baru dengar. tahu. Nah, mungkin kalian udah baru tahu, tapi mungkin gambarnya udah nggak asing nih. Bentuk dari rokok Clawbot seperti itu. Ada yang tahu? Enggak, Pak. Baru Belum, Pak. lihat, Baru Bapak. lihat, Pak. Baru lihat, gak apa-apa. Ini bentuk dari rokok Clawbot. Nah, rokok Clawbot ini terbuat dari daun kering jagung. Jadi, rokok Clawbot ini dibuatnya tembakau yang dibuat atau dibungkus dengan menggunakan daun jagung yang kering seperti itu. Sudah tahu? Udah tahu, Pak, Tahu, Ya, Pak. barusan. Barusan, Pak. Alhamdulillah ya. Lanjut, ada yang tahu rokok kawung? Tahu, Pak. Dari Tahu. kawung bukan, Enggak, Pak? Pak. Baru dengar. Yang dari ini. Dari Pasti kawung, Pak. kaung. Yang kaung. Iya, betul. Nah, ini penampakan atau bentuk dari rokok kawung. Lanjut, ada yang tahu dengan rokok sigaret? Nggak Belum, tahu, Pak. Bapak, baru dengar. Baru dengar, mungkin kalian baru dengar namanya istilah rokok sigaret, tapi setelah Bapak menampilkan gambarnya pasti kalian sudah tahu. Nih, rokok sigaret tuh. Tahu? Oh iya, Pak. Yang suka dijual, ada di Pak. warung, Yang di Pak. warung, Pernah Pak. lihat, Pak. Yang suka Nah, diiklan di itu TV, yang Pak. kalian ketahui yang tadi disebutin merek-mereknya itu namanya rokok sigaret. Tahu kan? Jadi yang kalian tahu tadi sebutin mereknya itu namanya rokok sigaret. Begitu anak-anakku. Iya, Pak. Nah, selanjutnya ada rokok cerutu. Ada yang tahu rokok cerutu? Enggak, Pak. Belum. Dengar aja, Nggak tahu, Bapak. Pak. Bang, lah nih biar kalian tahu gitu ya, langsung saja. Nah, ini rokok cerutu yaitu terbuat dari tembakau yang dilapisi oleh daun tembakau gitu. Sama saja kayak rokok sigaret, akan tetapi rokok sigaret itu dibungkus dengan kertas, kalau rokok cerutu itu dibungkus dengan daun tembakau seperti itu. Gimana tentang jenis-jenis rokok? Anak-anakku sekalian sudah paham? Paham, Pak. Insya Allah, Pak. Alhamdulillah kalau sudah paham. Dilanjut ke materi selanjutnya yaitu ada jenis-jenis perokok. Dari anak-anakku sekalian udah tahu jenis-jenis perokok? Yang Enggak, pasif, Pak. yang Tahu, Pak. itu Itu bukan, mah Pak. Pasif, Pasif sama aktif. aktif, Pak. Ya, betul sekali jawaban dari anak-anakku sekalian. Nah, betul. Perokok dibagi menjadi 2 ya, jenis-jenis perokok, yaitu ada perokok aktif dengan perokok pasif. Nah, perokok aktif yaitu orang yang terbiasa untuk menghisap rokok dan menanggung sendiri akibatnya. Jadi perokok aktif itu setiap hari, setiap detik, setiap menit itu menghisap rokok gitu. Nah, perokok pasif
yaitu seseorang yang menghirup asap rokok dari perokok yang berada di sekitarnya. Nah, jadi buat dari anak-anakku sekalian mungkin merasa sebagai perokok pasif. Kenapa? Gitu. Pasti dari pertanyaan kalian, kenapa gitu ya Pak? Gitu. Kenapa disebut jadi perokok pasif? Kan aku nggak ngerokok. Nah, tapi kan mungkin dari anak-anakku sekalian ada yang keluarga atau teman-teman kalian yang ngerokok, tapi kalian ada di dekatnya. Nah, kalian itu sudah termasuk ke perokok pasif. Jadi kalian tuh menghirup udara atau asap yang dikeluarkan oleh si perokok tersebut. Nih, apakah anak-anak sudah paham tentang jenis-jenis perokok? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah. Alhamdulillah. Lanjut ya ke materi selanjutnya, yaitu berdasarkan jumlah perokok. Nah, dibagi menjadi 3, perokok ringan. Perokok ringan yaitu yang merokok bisa menghabiskan sekitar 1-10 batang rokok perharinya. Jadi perokok ringan itu bisa menghabiskan 1 atau sampai 10 batang perharinya. Jadi tidak lebih dari itu. Bahkan ada juga yang kurang. Jadi belum terlalu kecanduan seperti itu. Nah, lanjut. Ada perokok sedang. Perokok sedang yaitu orang yang bisa menghabiskan rokok sekitar 1-20 batang rokok perharinya. Jadi agak lebih naik lagi gitu. Jadi perokok sedang itu bisa menghabiskan 1-20 batang perharinya. Jadi kayak bisa menghabiskan 1 bungkus lebih gitu. Nah, yang terakhir ada perokok berat. Perokok berat yaitu orang yang bisa menghabiskan rokok lebih dari 20 batang rokok perharinya. Jadi perokok berat ini benar-benar yang sudah kecanduan berat gitu. Jadi udah tiap menit, tiap detik gitu, tiap harinya tuh ngerokok gitu, bahkan bisa menghabiskan 2 atau 3 bungkus gitu, seperti itu. Gimana nih, dari anak-anakku sekalian, ada yang pernah lihat teman atau saudara atau keluarga gitu, yang dari ketiga ini? Banyak, Bapak. Apa ada? Wow, berarti Banyak kok Pak, teman juga ada. nah, berarti harus hati-hati ya buat anak-anakku sekalian, karena kalian sudah termasuk ke yang tadi, termasuk perokok pasif, gitu. Gimana, sudah paham tentang berdasarkan jumlah perokok? Insya Allah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ada dampak atau bahaya yang ditimbulkan oleh rokok itu sendiri. Yang pertama, ada penyakit mulut dan tenggorokan. Bau mulut, gigi bernoda, dan penyakit gigi merupakan efek yang kerap ditimbulkan akibat rokok. Tak hanya itu, merokok juga bisa menimbulkan masalah serius seperti kanker pada mulut, bibir, dan tenggorokan gitu. Nih, gimana nih teman-teman? Apakah sudah ada kelihatan gitu dari temannya, saudara, atau keluarganya? Enggak ada, Pak. Belum ada Pak. Belum. Belum ada. Nah, lanjut. Yang kedua, dampak yang ditimbulkan oleh rokok, yaitu ada serangan jantung gitu ya. Nikotin yang terkandung dalam rokok bisa menyebabkan jantung bekerja lebih cepat dan meningkatkan tekanan darah. Jika jantung bekerja terlalu keras ditambah tekanan darah tinggi yang menjadikan serangan jantung. Bisa juga dari dampak rokok ini bisa mengakibatkan stroke juga gitu kalau keseringan atau sudah kecanduan berat dengan rokok. Nah, yang ketiga ada kanker paru-paru. Salah satu efek paling berbahaya akibat rokok adalah kanker paru-paru. Bahan-bahan kimia pada rokok berpotensi merusak sel-sel yang kemudian bisa merubah menjadi sel kanker.
Selain itu, merokok juga bisa menyebabkan terjadinya berbagai penyakit pada paru-paru, seperti bronkitis, penyakit paru-paru obstruktif, kronis, dan emfisema. Nah, jadi buat anak-anakku sekalian, nah kan sekarang mungkin anak-anakku sekalian udah tahu gitu ya, yang tadi disebutkan produk-produk rokok apa saja. Nah, kan sekarang ada apa di bungkusnya itu suka ada gambar yang kanker bibir, kanker Ya, Pak, ada, Pak. tenggorokan, kanker paru-paru. Nah, itu yang sudah sudah benar-benar kecanduan dan akhirnya terseranglah penyakit seperti itu gitu. Apa teman anak-anakku sekalian takut atau merasa tertantang untuk merokok? Enggak, Pak. Soalnya emang enggak ada Pak, niatan ngeri juga buat nih. ngerokok, Pak. Gak mau Bapak, apalagi kan aku mah cewek ya Pak, gak boleh. Nah, betul sekali apa yang dikatakan oleh Nak Indri. Nah, tidak menutup kemungkinan gitu ya, Bapak juga lihat gitu ketika Bapak berjalan atau di mana cewek juga ada yang merokok, tapi itu sebenarnya nggak baik, apalagi buat cewek gitu ya kan. Cewek kan punya rahim nih gitu. Nah, itu bisa mengakibatkan rusak juga pada rahim gitu. Nah, apakah dengan dampak atau bahaya yang ditimbulkan rokok sudah paham? Paham, Sudah Pak. Pak. Enggak, Pak. Alhamdulillah kalau paham. Nah, materi selanjutnya yaitu ada cara menghilangkan kebiasaan merokok. Nah, yang pertama, mungkin dari anak-anakku sekalian mungkin ada teman, aku ingin berhenti merokok, gimana sih caranya? Atau saudara kalian atau keluarga kalian. Nah, yang pertama, kuatkan niat dan bulatkan tekad. Jadi si perokok yang udah kecanduan banget itu bisa untuk berhentinya dengan cara kuatkan niat dia untuk berhenti merokok. Nah, yang kedua ada bantuan teman dan keluarga. Nah, mungkin dari poin yang kedua, mungkin bila mana ada teman atau keluarga yang ingin meminta bantuan kepada kalian, nah kalian itu segera gitu. Ayo, jadi kayak mendukung gitu. Ayo berhenti merokok karena rokok itu kayak tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak dampaknya apa saja gitu. Terus bisa penyakit apa saja yang kalau sudah sering terjadi kalau kita keseringan merokok terus-menerus. Nah, yang ketiga ada hindari kebiasaan untuk memancing rasa ingin merokok gitu. Nah, apabila ada teman-teman atau keluarga atau saudara nih habis, aduh aku ingin ngerokok nih. Nah, ketika kamu ada di sisinya gitu ya, atau anak-anakku sekalian ada di pinggirnya atau di sampingnya, langsung ingatkan, gak boleh ngerokok, katanya kamu ingin berhenti dari rokok. Nah, jadi bisa untuk diingatkan lagi temannya. Nah, yang keempat, perbanyaklah minum air putih. Nah, selain itu juga bisa perbanyaklah air putih gitu. Jadi kayak diganti nih si rokok misalnya habis ngapain gitu. Aduh biasanya ngerokok. Nah, sekarang mah agak diingatkan lagi nih teman atau saudara atau keluarganya yang ingin berhenti ngerokok, kayak bawa deh coba air minum sebotol gitu. Bawa deh coba air minum sebotol. Jadi agar bisa tergantikan oleh air minum gitu. Nah, yang kelima ada sibukkan diri setelah Anda makan gitu. Nah, jadi ketika anak-anakku sekalian ada berada di temannya atau saudara atau keluarganya, ketika kan sekarang mungkin anak-anakku sekalian sering makan bersama gitu kan, sering istilahnya mah bebekalan. Nah, mungkin setelah ada teman kalian yang ingin benar-benar berhenti merokok, nah, jangan ngerokok gitu setelah makan, kayak cuci mulut gitu, kayak makan buah-buahan setelah ngerokok atau diganti dengan permen atau semacamnya gitu. Nah, yang keenam, hindari tempat tanpa asap rokok gitu. Jadi anak-anakku sekalian, misalnya nih kan sekarang di mana-mana ada area perokok. Nah, teman-teman usahakan agar tidak mengunjungi tempat tersebut. Nah, yang ketujuh ada mengganti rokok dengan kebiasaan lain. Nah, misalnya kan sehari-hari nih
anak-anakku sekalian mungkin lihat dari teman-teman atau saudara keluarganya yang biasanya tiap hari ngerokok gitu. Nah, sekarang usahakan kayak misalnya ajak bermain atau ajak refreshing, jalan-jalan kemana gitu. Jadi biar supaya pikirannya tidak ke rokok gitu. Nah, yang ke-8 ada tetap berpikir positif. Jadi usahakan orang yang perokok itu terus berusaha berpikir positif. Jadi misalnya tuh kayak nggak mikirin rokok atau aduh aku belum ngerokok. Jadi kayak usahakan untuk mengalihkan pikirannya supaya tidak pikirannya ke rokok lagi. Nah, yang ke-9 ada perbanyak tidur dan beristirahat. Jadi bisa misalnya, duh aku nggak ngerokok nih, aku mau ngerokok ah. Nah, ingatkan lagi nih sama anak-anakku sekalian. Jadi kayak udah deh mending tidur deh, misalnya kalau siang udah deh mending tidur siang aja biar tidak ngerokok gitu. Jadi biar dibiasakan seperti itu, nanti juga akan terbiasa. Nah, yang terakhir ada berhenti merokok dari sekarang. Jadi nah, buat anak-anakku sekalian yang merasa masih kayak mencoba-coba nih kayak ngerokok tuh gimana sih rasanya gitu. Nah, berhentilah dari sekarang agar tidak terlalu jauh gitu untuk mengenal apa yang namanya rokok. Nah, dari materi yang Bapak disampaikan, apakah ada pertanyaan atau ada yang belum paham gitu? Boleh ditanyakan? Insya Allah paham, Pak. Alhamdulillah kalau sudah Sama Pak, insya paham. Allah paham. Tapi kayaknya Bapak lihat dari raut-raut wajahnya kayak udah berkurang gitu semangatnya, nggak kayak tadi awal nih. Bapak punya ada sedikit ice breaking atau games, boleh? Boleh Pak. Boleh, Boleh, Pak. Pak. Gamenya, Pak. Permainannya itu ular cacing. Ada yang udah pernah bermain games ini? Belum, Pak, Pak, baru dengar. tahu. Nah, jadi ketika Bapak bilang ular panjang. Jadi disebutin tapi enggak, jadi disebutin sama diperagain dengan gerakan panjang gitu. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak, paham. Nah, coba ya. Dicoba. Cacing. Kecil. Pendek, kecil. Kecil. Betul, masih konsen nih, masih konsen. Coba. Cacing. Kecil. Kecil. Ular. Panjang. Besar. Panjang apa besar? Ay, Panjang. kan ada loh, Pak, ular yang gede juga. Iya, Kan tadi cluenya apa kata panjang, Bapak? kasih bapaknya Panjang sama kecil. Iya, Bapak. Jadian lagi, Kurang Bapak. fokus ya. Ini kurang fokus nih, coba diulangi lagi ya. Iya, Ular. Bapak. Panjang. Panjang. Ini kayak masih kurang semangat nih, coba ya. Cacing. Kecil. Ular. Panjang. Panjang. Nah, udah agak konsentrasi, tapi dibalikin lagi ya. Misalnya kan tadi ular itu panjang, tapi sekarang ular itu pendek, tapi dengan meragainnya ular pendek gitu. Jadi gitu, dari kebalikannya. Paham? Paham, Pak, paham. Paham, Pak. Coba, jangan ada yang salah ya. Konsentrasikan lagi. Coba. Cacing. Panjang. 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 Cacing. Panjang. Panjang. Ular. Pendek. Pendek. Kecil Pendek, apa Lupi. pendek? Pendek. Tadi kata Bapak jadi pendek. Iya, betul. Berarti Lupi belum konsentrasi dengan clue-nya. Coba sekali lagi. Ular. Pendek. Cacing. Panjang. Nah, tepuk tangan. Nih, udah agak press gitu ya. Nah, untuk lebih pressnya lagi, Bapak akan menayangkan video agar kalian lebih paham gitu ya.
Oke, nah gimana nih setelah menonton video? Kita jadi tahu Pak dampak dari rokok, terus bahaya rokok, ya gitu ya pokoknya tentang rokok. Betul sekali. Yang lainnya, hikmah yang didapat dari setelah materi atau dari video tadi apa? Selain Harus menghindari dari rokok, Pak, Pak. Jangan aku pernah dulu mencoba Bapak. rokok. Aku boleh, dah boleh betul. Gimana Dedek? Nah Dedek ulangin lagi. ya, Pak, jangan menghisap rokok sama jangan deketin orang yang ngerokok. Apa udah? Betul. Gimana Nah Indri? Iya Bapak, intinya mah kita teh nggak boleh ngerokok. Kalau misalkan sayang sama diri kita berarti nggak boleh apa namanya teh harus menjaga kesehatan Bapak. Soalnya kan kalau dengan kita merokok sama aja kayak kita teh apa membuat diri kita sakit gitu Pak. Jadi intinya mah nggak boleh Betul. ngerokok buat siapapun gitu Pak. Oke, jadi teman-teman anak-anakku sekalian, jadi benar yang dikatakan oleh anak-anakku sekalian barusan, jadi harus sayangilah diri kita, sayangilah saudara kita, sayangilah keluarga kita dari asap rokok, seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak Pak, cukup. Enggak cukup, Pak, cukup. Pak mau tanya ya. boleh Pak? Oh, mangga, silakan Nah Indri. Jadi gini ya Pak, aku teh mau tanya kalau misalkan kan rokok itu berbahaya gitu ya Pak, tapi kenapa di kita itu rokok itu disebarluaskan gitu Pak? Kan padahal bahaya gitu, gak baik buat kesehatan, tapi kenapa boleh gitu Pak dibeli gitu Pak? Bapak boleh izin menjawab pertanyaannya Indri? Boleh, mangga, Nalupi, silahkan. Indri, kan tadi kata kamu teh, kenapa rokok berbahaya tetapi masih diproduksi dan diperjualbelikan? Benar gitu kan? Kurang lebih. Iya benar. Setahu aku ya, kenapa rokok berbahaya tapi masih diperjualbelikan? Karena hasil dari rokok itu pajaknya besar dan bisa membantu negara Indonesia. Pajak-pajak dari rokok itu sangat membantu karena setahu aku ya Indonesia itu negara keberapa gitu yang ngerokoknya itu paling banyak gitu. Setahu aku gitu ya. Ya, terima kasih Nalupi atas jawabannya, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Nalupi. Betul sekali jawaban dari Nalupi, karena pemasok pajak terbesar di Indonesia, salah satunya itu dari produk rokok. Akan tetapi kita mengantisipasi sedini mungkin gitu, kayak misalnya spanduk, slogan-slogan di jalanan, atau bahkan ada yang sekarang kayak ke sekolah-sekolah seperti kayak gini penyuluhan gitu, biar tidak sedikit pun untuk mencoba apa yang namanya rokok. Karena tadi anak-anakku sekalian sudah lihat dari materi yang Bapak sampaikan, itu banyak sekali dampak dari rokok tersebut gitu. Melainkan bukan dari sisi positif, bahkan kebanyakannya sisi negatif. Jadi jangan sekali-sekali anak-anakku sekalian untuk mencoba apa yang namanya rokok gitu. Anak-anakku sekalian paham? Paham Pak. Nah, gimana Nah Indri jawabannya? Iya Pak, kalau kayak gitu mah Paham, udah Pak. ngerti. Alhamdulillah kalau sudah mengerti. Gimana dari anak-anakku sekalian, ada yang mau ditanyain lagi atau masih kurang paham gitu? Insya Allah sudah, Pak. Udah Pak. Alhamdulillah kalau sudah paham semuanya. Nah, karena bimbingan klasikal dengan tema bahaya merokok dan dampaknya sudah selesai dari awal sampai akhir, dan kita tutup lagi dengan doa supaya menjadi
berkah, materinya juga tersampaikan dengan baik, mudah dipahami oleh semua anak-anakku sekalian, dan langsung saja berdoa yang akan dipimpin lagi oleh Bapak sendiri. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Jaga terus kesehatan ya anak-anakku sekalian, jangan sekali mencoba apa yang namanya rokok dan sejenisnya. Terus patuhi protokol kesehatan agar kita bisa bertemu secara langsung, tidak virtual seperti ini. Salam buat keluarga di rumah, terima kasih. Mohon maaf apabila Bapak atau perkataan Bapak, sikap tutur kata Bapak yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari Bapak sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.